Lesson Note Kalkulus 3 minggu ke-6, yaitu Optimization. Learning Outcomes. Peserta diharapkan mampu menggunakan fungsi perubah banyak untuk menyelesaikan masalah optimasi. Outline materi atau subtopik. 1. Nilai ekstrim fungsi. 2. Faktor pengali Lagrange. Optimasi. Titik ekstrim fungsi dua variabel. Pada subbab ini kita akan mempelajari cara menentukan titik ekstrim dari fungsi dua variabel. Sama seperti dalam fungsi satu variabel, kita akan membedakan antara titik ekstrim relatif, ya. Kita akan membedakan antara titik ekstrim relatif atau lokal dengan titik ekstrim absolut dari fungsi dua variabel. Definisi titik ekstrim relatif fungsi dua variabel. Misalkan f adalah yang terdefinisi di daerah R yang mengandung titik A, B. Maka f memiliki titik maksimum relatif di A, B. Maka jika f memiliki titik maksimum relatif di A, B jika fungsi S, Y kecil sama dengan A, B untuk setiap titik X, Y pada cakram terbuka yang mengandung A, B. Nilai fungsi A, B disebut nilai relatif maksimum. Diulang lagi, misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi di daerah R yang mengandung titik A, B. Maka f memiliki titik maksimum relatif. Maka f memiliki titik maksimum relatif di A, B jika fungsi X, Y kecil sama dengan A, B untuk setiap titik X, Y pada cakram terbuka yang mengandung A, B. Nilai fungsi A, B disebut nilai relatif maksimum. Ya. Nilai fungsi A, B disebut nilai relatif maksimum. Hal serupa, f memiliki titik relatif minimum di titik A, B. Dengan nilai relatif minimum fungsi A, B, ya. Hal serupa, f memiliki titik relatif minimum di A, B dengan nilai relatif minimum fungsi A, B jika fungsi S, Y besar sama dengan fungsi A, B untuk setiap titik S, Y pada cakram terbuka yang mengandung titik A, B. Jika pertidaksamaan dalam definisi di atas berlaku untuk semua titik X, Y dalam domain F, maka F memiliki titik maksimum absolut atau minimum absolut di A, B dengan nilai maksimum absolut atau nilai minimum absolut fungsi A, B. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar di bawah ini. Diulang. Jika pertidaksamaan dalam definisi di atas berlaku untuk semua titik X, Y dalam domain F, maka F memiliki titik maksimum absolut atau minimum absolut di A, B dengan nilai maksimum absolut atau nilai minimum absolut fungsi A, B. Sebagai ilustrasi,
Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah titik absolute maksimum. Ini adalah relatif maksimum. Ini absolute minimum. Ini relatif minimum. Definisi titik kritis. Misalkan F adalah fungsi yang terdefinisi di daerah terbuka R yang mengandung titik A, B. Titik A, B disebut titik kritis dari F jika pertama Fx dan Fy tidak ada di A, B. Atau yang kedua, baik fungsi Fx A, B maupun Fy A, B sama dengan 0. Arti turunan pertamanya sama dengan 0. Arti Fx adalah Fx sama dengan do F per do X. Sedangkan Fy adalah do F per do Y. Ini ada dua gambar. Ini keadaan Fx dan Fy sama dengan 0. Kalau ini adalah Fx dan Fy do not exist. Kalau kita lihat gambar ini adalah Fx A, B 0, Fy A, B 0. Ini puncaknya A, B, di mana Z-nya adalah fungsi A, B. Kalau ini titik A, B, ini A, B, fungsi A, B. Ini sebagai Z-nya. Teorema titik kritis sebagai kandidat titik ekstrim. Misalkan F memiliki titik ekstrim relatif, maksimum relatif atau minimum relatif di titik A, B dalam domain F, maka A, B adalah titik kritis dari F. Contoh 1.1. Misalkan fungsi X, Y sama dengan 3 dikurang akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Buktikan bahwa 0,0 adalah satu-satunya titik kritis dari F dan fungsi 0,0 sama dengan 3 adalah nilai maksimum relatif dari F. Ulang lagi. Misalkan fungsi X, Y dengan 3 dikurang akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Buktikan bahwa 0,0 titik 0,0 adalah satu-satunya titik kritis dari F dan fungsi 0,0 sama dengan 3 adalah nilai maksimum relatif dari F. Soalnya fungsi X, Y sama dengan 3 dikurang akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian bentuk ini kita ubah dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. Jadi fungsi X, Y sama dengan 3 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah. Ya, pangkat setengah. Maka turunan parsialnya ini turunan parsialnya do F per do X dari X, Y atau disingkat dengan Fx X, Y itu sama dengan 3 kita turunkan 0 min ini berbentuk U pangkat N, N nya setengah, U pangkat N kurang 1 kali U aksen. U aksennya karena ini tak ada X, kita lingkari X. Karena kita tahu Y sama dengan U pangkat N
maka Y aksen adalah pangkatnya N, U pangkat N kurang 1 kali U aksen. Maka Fx dari X, Y adalah min setengah, nolnya kita hilangkan, X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min setengah. Ini diturunkan, kita ada X jadi 2X tambah 0 ya. 2X tambah 0. X tambah 0. X kuadrat turunkan 2X tambah Y kuadrat turunkan 0. Karena Y terhadap X, Y kuadrat dianggap konstan. X kuadrat turunnya 2X, Y kuadrat karena konstan turunnya 0. Nah, maka hasilnya min setengah pangkat min setengah supaya jadi positif seper X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah kali 2X setengah 2 setengah kali 2 1. Maka hasilnya adalah Fx dari X, Y adalah min kali X min X per pangkat setengah adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Inilah Fx X, Y atau do F per do X. Berikutnya kita cari turunan parsial dari do F per do Y dari X, Y. Dari fungsi yang sama, yaitu do F per do Y dari X, Y adalah Fy dari X, Y sama dengan konstanta diturunkan 0, U pangkat N kali U nya X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat N min 1 kali U aksen X kuadrat tambah Y kuadrat aksen. Tapi ini turunkan terhadap Y, maka yang kita lingkari adalah Y nya konstan. Y ini yang kita turunkan X kuadrat konstan. Maka Fy dari X, Y sama dengan min setengah kali ini X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min setengah. Karena ini terhadap Y, X kuadrat adalah konstan, diturunkan 0, Y kuadrat turunkan terhadap Y, 2Y. Maka min setengah kali, supaya pangkat min setengah hilang, kita seperkan, ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat setengah, jadi pangkat min supaya positif diseper kali 2Y. Setengah kali 2 1. Maka Fy X, Y adalah min kali Y min Y per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, karena pangkat setengah bisa ubah dalam bentuk akar. Karena Fx dan Fy tidak terdefinisi di 0,0, maka dapat disimpulkan bahwa 0,0 adalah titik kritis dari F. Ya, karena Fx dan Fy tidak terdefinisi di 0,0, maka dapat disimpulkan bahwa 0,0 adalah titik kritis dari F.
juga dapat dilihat bahwa fx dan fy tidak akan 0 untuk titik manapun. Juga dapat dilihat bahwa fx dan fy tidak akan 0 untuk titik manapun. Ini menunjukkan bahwa 0,0 adalah satu-satunya titik kritis. Ya. Ini menunjukkan bahwa 0,0 adalah satu-satunya titik kritis. Kemudian karena akar, ya, karena akar x kuadrat tambah y kuadrat adalah besar sama dengan 0, maka fungsi x, y kecil sama dengan 3. Ya. Kemudian karena akar x kuadrat tambah y kuadrat besar sama dengan 0 untuk semua nilai x dan y, maka fungsi x, y ini kecil sama dengan 3. Kalau ini besar sama dengan 0, maka ini kecil sama dengan 3. Ya, ini besar sama dengan 0, fungsi x, y kecil sama dengan 3. Untuk setiap titik x, y. Untuk setiap titik x, y. Kita simpulkan bahwa fungsi 0,0 sama dengan 3 adalah nilai maksimum relatif dari f. Ya, kita simpulkan bahwa fungsi 0,0 sama dengan 3 adalah nilai maksimum relatif dari f. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Ini adalah gambar kerucut. Alat jari alasnya 3, puncaknya 0,0,03, bidang lengkungnya adalah z sama dengan 3 dikurang akar x kuadrat tambah y kuadrat. Teorema uji turunan kedua. Misalkan f adalah fungsi kontinu yang terdiferensialkan 2 kali dalam daerah terbuka yang mengandung titik kritis A, B. Misalkan juga diskriminan D sama dengan turunan kedua X kali turunan kedua Y dikurang turunan campuran dikurung pangkat 2. Ya, diskriminan adalah turunan kedua X kali turunan kedua Y dikurangi turunan campuran pangkat 2. Jadi ada diskriminan, ada yang menulisnya turunan kedua itu adalah R, turunan kedua Y adalah, turunan kedua X adalah R, turunan kedua Y adalah T, turunan campuran baik fungsi X, fxy atau fyx itu adalah S. Maka diskriminan adalah fxx kali fyy dikurangi fxy pangkat 2, atau diskriminan adalah R kali T dikurang S kuadrat. Ini untuk memudahkannya, diskriminan adalah PRT kurang S campur kuadrat. Jadi R adalah turunan kedua X, T adalah turunan kedua Y, S adalah campuran, turunan campuran apa fxy atau fyx. Maka D adalah PRT kurang S campur kuadrat. Cara mengingatnya. Kemudian jika diskriminan positif, dan jika diskriminan positif artinya mempunyai harga ekstrim. Ya, jika diskriminan positif mempunyai harga ekstrim dan turunan kedua X atau R itu negatif, kalau yang negatif ya maka fungsi A, B adalah nilai relatif maksimum. Ini mirip dengan
jika D besar dari 0 mempunyai harga ekstrim dan turunan keduanya negatif, maka fungsi A, B adalah nilai relatif maksimum. Jadi mencapai maksimum nih. Sehingga fungsi A, B adalah nilai relatif maksimum. Jika diskriminan positif, artinya mempunyai harga ekstrim, dan turunan kedua X atau R positif, maka dia mencapai minimum. Maka fungsi A, B adalah nilai relatif minimum. Jika diskriminan kecil dari 0, maka A, B, Z ini adalah fungsi A, B adalah titik plana. Ya. Jika diskriminan kecil dari 0, maka titik A, B, fungsi A, B atau ini sebagai Z adalah titik plana. Kemudian jika diskriminan sama dengan 0, maka uji ini tidak memberikan kesimpulan. Kalau diskriminan sama dengan 0, maka uji ini tidak memberi kesimpulan. Contoh 1.2. Suatu perusahaan kargo menetapkan ketentuan bahwa prioritas paket yang akan mereka kirimkan ke tempat tujuan adalah paket yang kombinasi antara panjang dan keliling boxnya tidak melebihi 108 inch. Tentukan ukuran box yang memberikan volume terbesar yang memenuhi ketentuan perusahaan kargo tersebut. Solusi: Misalkan box tersebut diilustrasikan seperti gambar di bawah ini, yaitu memiliki panjang, lebar, dan tinggi secara berturut adalah X, Y, dan Z dalam satuan inci. Seperti ini, panjangnya X, keliling dari penampangnya 2 lebar, 2Y, 2 tinggi, 2Z. Ketentuan dari perusahaan kargo adalah panjang X ditambah 2 kali lebar tambah 2 kali tinggi. Panjang dan keliling dari penampangnya. Ini keliling penampangnya 2Y tambah 2Z. Bahwa panjang tambah 2 kali lebar tambah 2 kali tinggi tidak melebihi 108 inch. Sehingga X adalah 108 dikurang 2Y dikurang 2Z. Kemudian kita mencari ini X sama dengan ini. Kita cari volume dari box, ya. Kita cari volume, karena yang tadi masalahnya dikatakan sini tentukan ukuran box yang memberikan volume terbesar. Berarti kita cari volumenya, volume dari box. Adalah V, panjang X kali lebar Y, tinggi Z. Maka volume adalah X nya adalah 108 kurang 2Y kurang 2Z dikali Y kali Z. Maka volumenya adalah, kalau kita kalikan, 108 YZ min 2 kali Y kuadrat Z kurang 2 YZ kuadrat. Kemudian dari fungsi ini kita cari
ini diumpamakanlah sebagai fungsi dari X, di sini X tidak ada, berarti fungsi dari YZ. Ya. Sebagai fungsi YZ, maka kita cari turunan F terhadap X terhadap Y adalah kita lingkari Y-nya. Y kuadrat. Y. Ini 108Z. Ada konstanta pengali, Y turunannya 1. Dikurang 2Z konstanta pengali, turunan Y kuadrat 2Y. 2Z kuadrat konstanta pengali, Y turunannya 1. Di mana syarat turunan pertama ini sama dengan 0. Maka kita dapat 108Z kurang 4 YZ kurang 2Z kuadrat sama dengan 0. Ini bisa kita perkecil, dibagi 2, maka ini adalah 54Z dikurang 2 YZ dikurang Z kuadrat sama dengan 0. Kemudian kita bisa faktorkan, ya, kita bisa faktorkan Z-nya. Z-nya kita keluarkan, ini tinggal 54 min 2Y min Z sama dengan 0. Masing-masing karena perkaliannya sama dengan 0, maka masing-masing sama dengan 0. 54 kurang 2Y kurang Z sama dengan 0. Z tidak mungkin 0 karena ukuran panjang lebar tinggi tidak mungkin 0. Maka yang 0 adalah pasangannya. Ya, pasangannya. Maka dari sini nanti kita substitusikan dengan yang lain. Selanjutnya kita cari masih volume itu dalam fungsi YZ. Turunan F terhadap Z, kita turunkan terhadap Z, berarti kita lingkari Z-nya. Berarti ini 108 Y konstanta pengali, turunan Z-nya adalah 1. 2Y kuadrat. 2Y kuadrat konstanta pengali, turunan Z adalah 1. 2Y konstanta pengali, turunan Z kuadrat adalah 2Z. Ini nilainya turunan parsial ini pertama ini sama dengan 0. Karena syarat ekstrim semua turunan pertamanya sama dengan 0. Baik FY maupun FZ. Maka kita dapat 108Y min 2Y kuadrat min 4YZ sama dengan 0. Kita bisa perkecil, dibagi 2. Bagi 2, 54Y kurang Y kuadrat kurang 2YZ sama dengan 0. Kita bisa faktorkan, dikeluarkan Y-nya. Y-nya kita keluarkan, kita faktorkan 54 kurang Y kurang 2Z sama dengan 0. Y pertama sama dengan 0, tidak mungkin ukuran lebar sama dengan 0. Maka pasangannya 54 kurang Y kurang 2Z lah yang sama dengan 0. Nah, dua pasangan tadi kita gabung. Sebelumnya kita sudah peroleh tadi 54 kurang 2Y kurang Z sama dengan 0. Ini bisa kita pindahkan. 54 sama dengan 2Y tambah Z. Ya. Demikian juga ini 54 sama dengan Y tambah 2Z. Nah, dari kedua persamaan ini 54 dengan 2Y tambah Z dan 54 dengan Y tambah 2Z,
kita bisa eliminasi dan substitusi. Jadi yang ini sama ini kita gabung, 2Y tambah Z sama dengan 54. Kemudian satu lagi, Y tambah 2Z sama dengan 54. Kalau kita menghilangkan Z-nya, maka yang persamaan pertama dikali 2, persamaan kedua kali 1. Maka kita peroleh dikali 2 jadi 4Y, ya, 2 kali 2Y, 2 kali Z, 2Z, 2 kali 54, 108. Kali 1, salin aja, Y tambah 2Z sama dengan 54. Nah, supaya 2Z hilang, diapain? Diapakan? Yaitu kita kurangi. 4Y kurang Y adalah 3Y, 108 kurang 54, 54. Maka Y adalah 54 per 3 adalah 18. Kalau X dapat, berapa Z? Nah, boleh kita pilih satu di antara dua persamaan ini. Kita pilih persamaan pertama boleh. 2Y tambah Z adalah 54. Maka Z adalah 54 dikurang 2Y. Maka Z sama dengan 54 kurang 2 kali Y nya adalah 18. Z adalah 54 kurang 36. Maka Z adalah 14 kurang 6 8, 4 kurang 3 1. Jadi Z juga 18. Kemudian X nya yang sebelumnya, X sama dengan 108 kurang 2Y kurang 2Z. Berarti X sama dengan 108 dikurang 2Y kurang 2Z. Sehingga X dapat kita hitung. X sama dengan 108 dikurang Y nya 18, 2 kali Z nya 18. Jadi X adalah 108 kurang 36 kurang 36. Jadi X adalah 108, 36 kurang 36 kurang 72. Maka X sama dengan 8 kurang 2 6, 10 kurang 7 3. Jadi X adalah 36. Maka ukuran box yang memenuhi ketentuan adalah panjangnya X dikali lebarnya Y dikali tingginya Z, di mana X adalah 36 inci. 36. Jadi X kali Y kali Z, panjang 36 inci dikali lebarnya Y 18 inci dikali Z nya 18 inci. Jadi panjangnya 36 in, lebarnya 18 in, dan tingginya 18 in. Teorema titik ekstrim pada daerah tertutup. Misalkan F adalah fungsi kontinu pada daerah tertutup dan terbatas D, maka F mencapai nilai maksimum absolut fungsi A, B di titik A, B pada D, dan nilai absolut minimum fungsi C, D di titik C, D pada D. Teknik menentukan nilai ekstrim pada daerah tertutup dan terbatas. Pertama, menentukan nilai F pada titik kritis F di D. Ya, menentukan nilai F pada titik kritis F di D. Menentukan nilai ekstrim F pada batas D. Nilai maksimum absolut dari F dan nilai minimum absolut dari F adalah terbesar dan terkecil dari nilai yang diperoleh pada step 1 dan 2.
Faktor pengali Lagrange. Banyak masalah optimasi yang mencoba untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi objektif terhadap satu atau banyak kendala. Pada contoh 1.2, kita mencoba untuk memaksimumkan volume atau fungsi V sama dengan fungsi S, Y, Z, yaitu S kali Y kali Z, panjang kali lebar kali tinggi. Terhadap kendala G, X, Y, Z adalah X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 108, sesuai dengan contoh di 1.2. Pada kasus ini kendala mengekspresikan suatu kondisi yang mengkombinasikan panjang ditambah keliling alasnya adalah 108 inci. Alasnya mesin ini keliling penampang, ya. Pada subbab ini kita akan mempelajari suatu metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi objektif dengan adanya kendala. Metode yang akan dipelajari adalah metode pengali Lagrange, dinamakan sesuai dengan penemunya, ilmuwan matematik Joseph Lagrange yang hidup tahun 1736 sampai 1813. Teorema Lagrange. Misalkan F dan G memiliki parsial pertama yang kontinu di dalam daerah D. Jika F memiliki ekstrim di titik A, B, pada kurva kendala G, X, Y sama dengan C dan del atau nabla dari G, A, B tidak sama dengan 0, maka terdapat suatu bilangan real lambda sehingga del F, B dengan lambda kali del G, A, B. Konstanta lambda disebut dengan pengali Lagrange. Metode pengali Lagrange. Misalkan F dan G memiliki turunan parsial pertama yang kontinu. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari F, terdapat kendala G, X, Y, Z sama dengan K. Asumsikan bahwa nilai ekstrim ada dan del G tidak sama dengan 0 di G, X, Y, Z yang sama dengan K. Pertama, selesaikan persamaan del F dari fungsi S, Y, Z sama dengan lambda kali del G dari fungsi S, Y, Z dan G, X, Y, Z sama dengan K untuk X, Y, Z dan lambda. Kedua, evaluasi nilai F di setiap titik solusi yang telah diperoleh dari step 1, ya. Evaluasi nilai F di setiap titik solusi yang telah diperoleh dari step 1. Nilai terbesar akan menjadi maksimum berkendala dari F dan nilai terkecil akan menjadi minimum berkendala dari F. Inilah metode pengali Lagrange. Contoh 2. Suatu perusahaan kargo menetapkan ketentuan bahwa prioritas paket yang akan mereka kirimkan ke tempat tujuan adalah paket yang kombinasi antara panjang dan keliling boxnya tidak melebihi 108 inci. Tentukan ukuran box dan tentukan ukuran box yang memberikan volume terbesar yang memenuhi ketentuan perusahaan kargo tersebut. Lihat contoh 1.2. Solusi. Ingat kembali bahwa tujuan
dari masalah ini adalah ingin mencari volume terbesar dari fungsi x, y, z yang merupakan volume panjang kali lebar kali tinggi x kali y kali z terhadap fungsi kendala g x, y, z adalah x tambah 2y tambah 2z sama dengan 108. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan metode pengali Lagrange. Karena volume terbesar dari fungsi volumenya xy, fungsi f x y, z merupakan volume x y z, maka turunan parsial f terhadap x do f per do x adalah diturunkan terhadap x. Berarti x turunannya 1 yz konstanta pengali, biasanya yz. Demikian juga untuk do f per do y diturunkan terhadap y. Berarti xz konstanta pengali, y turunannya 1, asalnya xz. Do f per do z diturunkan terhadap z, berarti xy konstanta pengali, turunan z adalah 1, asalnya xy. Oke, selanjutnya del atau nabla adalah do per do x, do per do y tambah do per do z. Ini dalam penulisan 3 dimensi. Atau dalam bentuk JK, I kali do per do x tambah J kali do per do y tambah K, ya, vektor satuan I kali do per do x tambah vektor satuan J kali do per do y tambah vektor satuan K kali do per do z. Lebih mudah kalau bentuk 3 dimensi. Maka del F adalah, karena ada F, maka ini adalah del F do F per do x, do F per do y, do F per do z. Dimana kita sudah tahu nilainya do F per do x adalah YZ, do F per do y adalah XZ, dan do F per do z adalah XY. Selanjutnya untuk fungsi kendala Gx, Y, Z dengan X tambah 2Y tambah 2Z dengan 108 kita jadikan sama dengan 0. Maka Gx, Y, Z sama dengan X tambah 2Y tambah 2Z kurang 108 sama dengan 0. Jadi kita cari turunan parsialnya do Q per do X diturunkan terhadap X. Turunannya 1. Ini bukan X, 2Y, bukan X, 0, 2Z, 0, 108 konstan 0. Asalnya 1. Selanjutnya kita cari do G per do Y diturunkan terhadap Y. X konstan 0, 2 kali Y turunannya 1, Z 2Z konstan 0, 108 konstan 0, hasilnya 2. Demikian juga do G per do Z diturunkan terhadap Z. X konstan 0, 2Y konstan 0, 2 kali Z turunannya 1, 108 konstan 0, hasilnya 2. Setelah kita mendapat turunan parsial do G per do X, do G per do Y, do G per do Z 1, 2, 2, maka del G adalah do G per do X, do G per do Y, do G per do Z yang nilainya sama dengan do G per do X 1, do G per do Y 2, do G per do Z 2. Jadi berbentuk 3 vektor
1/2 atau ini 1i tambah 2j tambah 2k. Maka metode pengali Lagrange del F dengan lambda del G. Del F tadi kita sudah peroleh, nilainya adalah YZ, X, ya, vektornya YZ, XZ, XY. Saya tulis YZ, XZ, XY. Vektornya lambda kali ini adalah del G atau nabla G adalah 122, sehingga YZ, XZ, XY sama dengan lambda kali 1 lambda, lambda kali 2 lambda, lambda kali 2 lambda. Nah, yang pertama sama dengan pertama, berarti YZ sama dengan lambda. Yang kedua XZ sama dengan 2 lambda. Ketiga XY sama dengan 2 lambda. Kemudian kita samakan ini, kita kali 2 supaya menjadi 2 lambda. Jadi 2 YZ sama dengan 2 lambda. Ini tetap XZ 2 lambda. Ini tetap XY 2 lambda. Nah, kalau ini kita gabungkan, ya, ini kita gabungkan menghasilkan XY 2YZ sama dengan XZ, atau dibalik XZ, ya. Ini kalau kita gabungkan XZ sama dengan 2YZ, ya. Sama-sama 2 lambda, ya. XZ sama dengan 2YZ. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri, keluarkan yang sama, Z X kurang 2Y. Z sama dengan 0, tidak memenuhi syarat. Satu lagi, X kurang 2Y sama dengan 0, berarti X adalah 2Y. Ini mengapa? Karena Z tidak mungkin 0. Ini ada ukurannya. Kemudian persamaan berikutnya adalah persamaan dari yang pertama dengan yang ketiga. Kalau ini tadi pertama dan kedua, sekarang pertama ketiga. Persamaan ketiga sama dengan persamaan pertama, ya. XY sama dengan 2YZ. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri, XY kurang 2YZ sama dengan 0. Keluarkan yang sama, Y, tinggal X kurang 2Z sama dengan 0. Y sama dengan 0 tidak memenuhi syarat, karena Y tidak mungkin 0. Kemudian X kurang 2Z lah yang sama dengan 0, berarti X sama dengan 2Z. Kemudian kita tahu fungsi kendalanya adalah X tambah 2Y tambah 2Z dengan 108, di mana X adalah 2Z, kita ganti, X diganti dengan 2Z. Kemudian kita tahu 2Y adalah X, ya, 2Y adalah X, maka 2Y adalah X, ya. Sedang X adalah 2Z.
Jadi berarti ya di sini 2Y sama dengan X. Kita balik. 2Y sama dengan X. Berarti 2Y sama dengan X. Sedang X sama dengan 2Z. Berarti 2Y sama dengan 2Z. 2Y sama dengan 2Z. 2Z tetap sama dengan 108. 2Z tambah 2Z, 2Z adalah 6Z. Maka Z berapa? 108 bagi 6. 10 bagi 6 1, sisa 4. 48 bagi 6 18. Maka Z adalah 18. Kemudian kita tahu X sama dengan 2Z. X adalah 2Z, berarti 2 dikali 18. Maka X berapa? 36. Kemudian kita tahu 2Y sama dengan 2Z. 2Y sama dengan 2Z, 2-nya coret, maka Y sama dengan Z. Karena Y sama dengan Z, Z sudah diketahui 18, maka Y sama dengan 18 juga. Ya, Z-nya 18, X-nya 36, Y-nya 18. Jadi ukuran box yang memenuhi syarat adalah panjangnya X kali lebar Y kali tinggi Z. X-nya tadi 36 in dikali Y-nya 18 in dikali Z-nya 18 in juga. Jadi ini adalah ukuran box yang memenuhi syarat tersebut. Ini daftar pustakanya, yaitu So Titan Multivariable Calculus tahun 2010, Brooks Cole.